Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah ikhwani a'azanillah wa iyyakum. Kita bertemu kembali pada pembacaan kitab Syarah Manhajil Haq Manzumah fil Aqidati wal Akhlaq, dan ini adalah pertemuan yang ke-23, yang mana pada pertemuan ini kita akan membaca bait syair dan penjelasannya, yaitu bait syair yang ke-14 yang dituliskan oleh penulis pada halaman ke-32. Nah, pada bait syair yang ke-14 ini Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala akan menerangkan kepada kita tentang tiga nama Allah ta'ala, Al-Basir, As-Sami' dan Asy-Syahid. Syekh mengatakan, wa yubsiru dzarratil awalimi kullaha. Allah ta'ala melihat perkara-perkara yang kecil, yang lembut dari alam semesta ini, dari makhluk ini, kullaha seluruhnya. Wa yasma'u aswatal ibadi wa yashhadu, dan Allah mendengar suara-suara hamba-hambanya, wa yashhadu, dan Allah ta'ala menyaksikannya. Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah ta'ala menerangkan, wa yubsiru dzarratil awalimi kullaha, dia Allah ta'ala melihat perkara-perkara yang kecil dari alam semesta ini, jadi dari makhluk ini seluruhnya. Fihi isbatu anna Allah subhanahu wa ta'ala basirun bibasarin. Ya, di sini ada penetapan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala melihat, ya, dengan pandangan mata, dengan pandangan. Ya subhanahu wa ta'ala bihi jami'al kainati wa kullal makhluqati. Allah subhanahu wa ta'ala melihat dengan pandangan tersebut jami'al kainati wa kullal makhluqati, seluruh makhluk yang ada, segala sesuatu yang ada dan seluruh makhluknya. Allah Ta'ala melihat seluruh makhluknya. Yara dzarratil awalimi kullaha, Allah melihat perkara-perkara yang kecil dari makhluk ini, dari alam semesta ini seluruhnya. Ay al-umur saghirata ad-daqiqata, yaitu perkara-perkara yang kecil dan lembut. Allati la yaraha al-insanu bi basarihi, yang manusia tidak bisa melihatnya dengan pandangan matanya. Ya. Fallahu jalla wa ala yara dzalika kullahu, maka Allah jalla wa ala bisa melihat itu seluruhnya. Ya, perkara-perkara yang kecil dari makhluk ini bisa dilihat oleh Allah Ta'ala. Fa kaifa bima huwa a'zamu wa akbaru, lalu bagaimana lagi dengan perkara yang lebih besar dan lebih agung dari hal itu. Artinya ini menunjukkan akan kesempurnaan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa subhanahu wa ta'ala yara min fawqi sab'i samawatin dabiban namlati sawda'i ala sakhrati samma'i fil lailati dhalma'i. Nah, dicontohkan di sini oleh Syekh, dan Allah Subhanahu wa ta'ala melihat dari atas langit yang 7, ya, Allah melihat dabiban namlati, rayapan semut, yang semut tersebut sauda, berwarna hitam, ala sakhrati samma'i, di atas batu yang licin, yang keras dan licin, fil lailatil dhalma'i, dalam malam yang gelap gulita. Ini saking sempurnanya pandangan Allah Ta'ala, ya, kita bisa membayangkan bahwasanya semut yang hitam legam warnanya, ya, yang merayap di atas batu yang licin dan kasar, ya, licin dan halus, yang keras dan halus, licin, ya, di kegelapan malam yang gelap gulita, rayapan semut itu, jejak rayapan semut itu bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saking sempurnanya pandangan Allah Subhanahu wa taala. Wa namlatun bihadhis sifati, semut dengan sifat ini, sauda'u, ya, yang warnanya hitam, wa fi lailatin dhalma, dalam kegelapan malam, wa ala sakhratin samma, di atas batu yang licin dan keras, ya. Man yaraha minan nasi, siapa yang bisa melihatnya dari manusia? Hatta law dana waqtaraba minha, meskipun seandainya dia mendekat kepada semut tersebut, itu manusia dengan keterbatasan sifatnya, dengan keterbatasan pandangannya, maka akan susah melihat semut yang hitam di kegelapan malam, bahkan tidak bisa melihat. Wa rabbul alamin jalla wa ala yaraha, namun Allah Rabbul Alamin, ya, Allah Rabbul Alamin jalla wa ala yaraha, bisa melihatnya min fawqi sab'i samawatin, di atas, dari atas, ini langit yang 7 jumlahnya. Bal wa yara kulla juz'in min ajza'iha,
Bahkan Allah Ta'ala melihat semua bagian dari bagian-bagian semut tersebut. Wa jarayana al-quti fi dzalikal jismin nahili, dan Allah bisa melihat mengalirnya itu makanan pada jisim semut yang sangat kecil tersebut, yang sangat kecil ataupun kurus tersebut. Nah, fala ya'zubu anhu subhanahu wa ta'ala syai'un, maka tidak ada sesuatu pun yang samar bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnul Qayyim fi tariqil hijratain, Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala berkata dalam tariqul hijratain, al-basiru alladhi likamali basarihi yara tafasila khalqi dzarrati as-saghirati wa a'dha'iha wa lahmiha wa damiha wa mukhiha wa 'uruqiha. Al-basir, Allah Ta'ala al-basir, yang maha melihat. Alladzi likamali basarihi, yang karena kesempurnaan pandangannya itulah Allah Ta'ala melihat tafasil, detail, rincian dari fisik, ya, tubuh adzarrah as-saghirah, semut yang kecil, wa 'adha'iha, dan bagian tubuhnya, wa lahmiha, darahnya, dagingnya, wa damiha, dan darahnya, wa mukhiha, dan sumsumnya, dan uruqiha, dan urat-uratnya yang ada di tubuh semut tersebut. Allah melihat seluruhnya. Wa yara dabibaha ala sakhrati samai fil lailatil dhalma, dan Allah melihat ini jejak rayapan semut tersebut di atas batu yang licin pada kegelapan malam yang gelap gulita. Wa yara ma tahta al-ardhina sab'a, dan Allah Ta'ala juga melihat apa saja yang ada di bawah bumi yang 7, kama yara ma fawqa as-samawati sab'i, sebagaimana Allah Ta'ala juga melihat apa saja yang ada di atas langit yang 7. Nah, inilah kesempurnaan pandangan Allah Ta'ala, kesempurnaan basarnya Allah Ta'ala. Dan kemudian di sini disampaikan tentang as-sami', wa yasma'u aswatal ibadi, dan Allah Ta'ala mendengar suara-suara hamba-hambanya. Seluruh suara hambanya itu didengar oleh Allah Ta'ala. Fihi itsbatu anna Allah jalla wa ala sami'un bisam'in, di sini ada penetapan bahwasanya Allah Ta'ala mendengar dengan pendengaran, ya, yaitu benar-benar mendengar suara-suara makhluknya. Yasma'u jami'al aswati ma kana minha 'aliyan aw khafitan, itu Allah Ta'ala mendengar seluruh suara, baik itu suara yang keras, yang tinggi suaranya, ataupun yang lembut, yang tersembunyi suaranya. Sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi, sama saja di antara kalian itu yang ini menyembunyikan suaranya, merahasiakan suaranya, memelankan suaranya, atau orang yang menjaharkan, mengeraskan suaranya. Semuanya sama. Itu sama bagi siapa? Bagi Allah Ta'ala. Kulhu sawa'un indallahi rabbil alamin. Semuanya itu sama di sisi Allah Rabbil alamin. Tidak ada satupun suara yang samar bagi Allah. Man akhfal qawla wa katamahu wa man jahara bihi wa adharahu. Baik itu orang yang menyembunyikan perkataan dan menyamarkan perkataan dan menyembunyikannya, atau orang yang menjaharkan, mengeraskan suaranya, perkataannya, dan menampakkannya. Semuanya sama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasirru wal jahru indallahi sawa, maka suatu yang rahasia ataupun yang terang-terangan, yang pelan ataupun yang keras, di sisi Allah Ta'ala adalah sama. Wa aidan fil ma'lumati, demikian pula dalam perkara-perkara yang diketahui, diilmui oleh Allah Ta'ala, al-ghaibu wasyahadatu indahu sawa'un, yang ghaib ataupun yang syahadah, yaitu yang ghaib bagi makhluk, ya, yang tidak kelihatan bagi makhluk, yang tidak diketahui oleh makhluk, ataupun yang syahadah, yang terang-terangan bagi makhluk, ya, semuanya itu di sisi Allah Ta'ala adalah sama. Semuanya terang bagi Allah Ta'ala, semuanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Wasirru wal alaniyatu indahu sawa'un tabaraka wa ta'ala, demikian pula yang rahasia dan terang-terangan di sisi Allah Ta'ala semuanya adalah sama, tabaraka wa ta'ala. La takhfa alaihi azza wa jalla khafiyatun fil ardi wala fis sama'i, tidak ada satupun yang samar bagi Allah azza wa jalla di muka bumi ini ataupun di langit. Semuanya adalah jelas bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, as-sami'u alladhi qad istawa fi sam'ihi sirrul qawli wa jahruhu, dialah Allah Ta'ala as-sami' yang sama pada pendengaran Allah Ta'ala itu perkataan yang rahasia ataupun yang terang-terangan, yang keras, semuanya sama bagi Allah Ta'ala. Wasi'a sam'uhul aswata, dan pendengaran Allah Ta'ala itu mencakup, meliputi segala suara, semua suara, tidak ada satupun suara yang tidak didengar oleh Allah Ta'ala. Dan semua suara itu baik yang pelan ataupun yang keras jelas bagi Allah Ta'ala. Sehingga ini menunjukkan akan kesempurnaan pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
fala takhtalifu alaihi aswatul khalqi, maka tidaklah berbeda bagi Allah Ta'ala suara-suara makhluknya, yakni semuanya terang bagi Allah Ta'ala, tidak ada yang samar bagi Allah Ta'ala, tidak ada yang hilang bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tashtabihu alaihi, dan tidak rancu bagi Allah Ta'ala suara-suara tersebut. Wala yashghaluhu minha sam'un an sam'in, dan tidak disibukkan atau tidak menyibukkan Allah Ta'ala mendengar satu suara sehingga tidak mendengar suara yang lain. Berbeda dengan makhluk, ketika mendengar 5 orang berbicara bersama-sama, maka dia tidak bisa mendengar seluruhnya, pasti akan tersibukkan, dia harus konsentrasi pada satu suara, ya. Dia mendengar satu suara si A, maka B, C, D, E dia tidak bisa mendengarnya. Inilah manusia. Tapi Allah Ta'ala, pendengaran Allah Ta'ala maha sempurna. La yashghaluhu sam'un an sam'in. Yang mendengar satu suara tidaklah menyibukkan dari mendengar suara yang lain. Semuanya bisa didengar dengan jelas oleh Allah Ta'ala. Wala tughlituhul masailu, dan permintaan-permintaan hamba itu, ya, tidak menjadikan Allah Ta'ala salah, keliru. Banyaknya permintaan hamba yang diucapkan bersama-sama, berdoa bersama-sama kepada Allah Ta'ala dalam satu waktu, ya, permintaan itu masing-masing punya permintaan sendiri, itu semua tidak difahami salah oleh Allah Ta'ala, ya. Wala yubrimuhu kathratus sa'ilin, dan banyaknya permintaan dari hambanya itu juga tidak bisa menjadikan Allah Ta'ala jemu, tidak menjadikan Allah Ta'ala bosan, ya. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, yang menjelaskan tentang kesempurnaan pendengaran Allah Ta'ala, beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhul aswata, segala puji bagi Allah Ta'ala yang pendengarannya itu meliputi segala suara. Laqad ja'at al-mujadilatu, telah datang seorang wanita yang berjidal, yaitu berdialog dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tashku ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang urusannya. Wa innahu la yakhfa alayya ba'du kalamiha, dan bahwasanya sebagian perkataan wanita tersebut itu samar bagi saya, bagi Aisyah radhiyallahu anha, walaupun dia berdekatan. Ini disebutkan dalam sebagian riwayat bahwasanya bersandingan ruangannya antara Aisyah dengan wanita tersebut, ya. Fa anzalallahu azza wa jalla, lalu Allah azza wa jalla menurunkan, qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha, sungguh Allah telah mendengar ucapan wanita yang berdialog denganmu, yang berbicara kepadamu, fi zawjiha, tentang suaminya, wa tashtaki ila Allah, dan dia mengadukan kepada Allah azza wajal, wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah mendengar pembicaraan kalian berdua. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah Ta'ala maha mendengar, maha melihat, ya. Ini Aisyah yang waktu itu tempatnya berdekatan dengan wanita tersebut, ternyata tidak bisa mendengar sebagian ucapan wanita tersebut. Tapi Allah Ta'ala yang berada di atas langit ketujuh, ya, Allah bisa mendengar ucapan wanita tersebut dengan jelas. Ini sebagaimana diterangkan oleh Aisyah, menunjukkan akan kesempurnaan pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhul aswat, segala puji bagi Allah Ta'ala yang pendengarannya itu mencakup dan meliputi semua suara. Baik. Maka di sini diterangkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizallahu taala untuk menggambarkan kepada kita betapa sempurnanya pendengaran Allah Ta'ala. Beliau mengatakan, walau ijtama'al ibadu ajma'un, ya, seandainya seluruh hamba itu berkumpul, min awalihim ila akhirihim, dari yang pertama sampai yang terakhir, insim wa jinhim, manusia ataupun jin seluruhnya berkumpul, dzukurihim wa inathihim, yang laki-laki maupun perempuan juga semua berkumpul, sigharihim wa kibarihim, yang kecil dan sampai yang besar semuanya berkumpul, fi sa'idin wahidin, pada satu tempat yang sama, ya, wada'au fi lahzatin wahidatin, yang mereka semua itu berdoa kepada Allah dalam satu waktu yang sama, kulun bilahjatin, semuanya dengan logat dan bahasanya sendiri-sendiri, wa kulun bihajatin, dan semuanya itu menyampaikan hajatnya masing-masing, la sami'a tabaraka wa ta'ala aswatahum ajma'in, niscaya Allah tabaraka wa ta'ala akan mendengar suara mereka seluruhnya, duna ayyakhtalita alaihi sautun, tanpa ada satu suara yang samar bagi Allah Ta'ala bisautin, dengan suara yang lain, ya, tidak tercampur aduk antara satu suara dengan suara yang lain, au lughatun bilughatin, dan juga tidak akan rancu bagi Allah Ta'ala satu bahasa dengan bahasa yang lain, au hajatun bihajatin, atau satu hajat dengan hajat yang lain. Semuanya didengar oleh Allah Ta'ala dengan jelas, dan Allah memahami semua permintaan hambanya.
Inilah kesempurnaan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Wa fil haditsil qudsi, dalam hadis yang qudsi disebutkan, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahra. Wahai hamba-hambaku, seandainya yang pertama di antara kalian sampai yang terakhir, kemudian yang manusia dan jin semuanya berkumpul pada satu tempat yang sama, fasa'aluni, dan mereka semua meminta kepadaku, menyampaikan permintaan kepadaku, fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu, lalu kemudian aku memberikan setiap manusia itu permintaannya, mana qasadzalika mimma indi, hal itu tidak akan mengurangi apa yang ada di sisiku, illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahru, kecuali sebagaimana ini al-mikhyat, itu jarum yang mengurangi air yang dimasukkan ke dalam lautan ataupun samudera yang luas. Ya, ini hadis qudsi yang sangat agung, ya, yang menunjukkan akan keluasan kekuasaan Allah Tabaraka wa taala, bahwa seandainya pun seluruh makhluk meminta kepada Allah taala hajat mereka semua dan Allah memberikan seluruhnya, maka tidak akan mengurangi kekuasaan Allah taala, kecuali sebagaimana jarum yang dimasukkan ke dalam samudera, bagaimana dia mengurangi atau ini mengurangi air laut yang ada di dalam samudera tersebut. Dicelupkan jarum kemudian diangkat, maka sangatlah sedikit, bahkan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan samudera yang luas tersebut. Ya, ini menunjukkan kekuasaan Allah Taala yang sangat luas. Tetapi dimaksud dari disampaikannya hadis ini adalah ingin menunjukkan, Syekh ini menunjukkan bahwasanya Allah Taala ya mampu mendengar seluruh permintaan hambanya walaupun mereka itu berdoa dalam satu tempat yang sama pada waktu yang sama. Ini menunjukkan akan kesempurnaan sama, yaitu pendengarannya Allah Tabaraka wa taala. Taib. Kemudian yang ketiga, wa yashhadu. Ini penjelasan tentang nama Allah Taala Asy-Syahid, dan Allah Taala yashhadu, yaitu menyaksikan, melihat, ya. Ayat tali'u alaihim, yaitu Allah Taala melihat dan menyaksikan mereka. Ya, wa min asma'ihi tabaraka wa ta'ala al-husna, di antara nama-nama Allah Taala yang maha indah, al-asmaul husna adalah Asy-Syahidu. Asy-Syahid di antara nama Allah Taala. Qala Allah Taala wa kafa billahi syahida. Allah Taala berfirman, cukuplah Allah Taala sebagai syahid, sebagai saksi. Wa min ma'ani syahidi, di antara makna syahid adalah al-muttali'u 'ala al-ibadi wa 'ala a'malihim wa aqwalihim wa af'alihim. Allah Taala melihat, ya, mengawasi, memantau, ya, kepada hamba-hambanya, yaitu amalan mereka, perkataan mereka dan perbuatan mereka, semuanya diawasi oleh Allah Taala, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala takhfa 'alaihi tabaraka wa ta'ala minhum khafiyatun, maka tidak ada satupun yang samar bagi Allah Tabaraka wa taala dari hamba-hambanya tersebut. Ya, ma'asyiral ikhwah azanillah wa iyyakum, ini semua ini penjelasan tentang As-Sami', Al-Basir, Asy-Syahid, ya. Penetapan nama-nama tersebut harus kita imani. Yang ini akan mendorong kita untuk bisa muraqabah, bersikap merasa diawasi oleh Allah Taala. Makanya di sini kita akan tuliskan di sini beberapa pelajaran, ya, kesimpulan di antaranya tadi, ya. Yang pertama adalah di antara nama Allah yang ditetapkan dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah adalah Al-Basir, As-Sami' dan Asy-Syahid. Oleh karena itu kita wajib untuk menetapkan nama-nama tersebut dan juga sekaligus makna dan sifat yang terkandung oleh nama-nama tersebut, ya. Yaitu yang pertama adalah Al-Basir. Al-Basir, maka maknanya adalah Allah maha melihat segala sesuatu. Allah maha melihat segala sesuatu tanpa terkecuali, dengan penglihatan yang maha sempurna, berbeda dengan penglihatan makhluknya. Maka sesuatu yang paling kecil pun dan yang tersembunyi pun Allah melihatnya. Terlebih lagi sesuatu yang nampak jelas dan terang, Allah pasti melihatnya. Nah, kemudian yang kedua As-Sami', tentang pendengaran Allah Ta'ala. As-Sami', yaitu nama Allah Ta'ala As-Sami', maknanya adalah Allah mendengar, maha mendengar segala sesuatu tanpa terkecuali, ya, dengan pendengaran yang maha sempurna, sehingga tidak ada satupun suara yang samar bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga Asy-Syahid, makna Asy-Syahid adalah Allah Ta'ala senantiasa menyaksikan dan mengawasi makhluknya, sehingga semua perbuatan dan ucapan hamba tidak ada yang luput dan tidak ada yang samar dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tiga nama Allah Ta'ala yang menunjukkan akan kesempurnaan Allah Ta'ala, yang konsekuensi penting dari mengimani nama-nama dan sifat-sifat ini adalah, yaitu kita akan bisa memiliki sikap muraqabah,
selalu merasa diawasi Allah. Yang sikap ini akan membantu kita dalam bertakwa kepada Allah Ta'ala dimanapun dan kapanpun kita berada. Kita ingat sabda Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala dimanapun kamu berada. Bagaimanapun keadaanmu, bertakwalah kepada Allah. Dalam keadaan bersama dengan teman ataupun dengan sendirian, ya, kita dituntut untuk bertakwa kepada Allah. Dan salah satu perkara yang sangat membantu dalam hal ini adalah kita memiliki sikap muraqabah. Dan hal itu bisa kita wujudkan dengan mengimani, dengan keimanan yang kuat terhadap nama-nama Allah Ta'ala, Al-Basir, As-Sami' dan As-Syahid. Demikianlah pelajaran kita kali ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan ilmu yang manfaat dan amal yang saleh kepada kita semua. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.